Saudara tahu nggak? Kasih karunia itu apa? Dengarlah hai Israel, Shema Israel. Dengarkanlah, inilah hukum. Hukum, 10 hukum dirangkum jadi 2 hukum. The grace is law. No covenant, no glory. Gak ada perjanjian, tidak ada kemuliaan. Kasih karunia itu bukan enak-enak. Bukan hanya sampai mindsetnya aku sudah diselamatkan. No, kita diselamatkan, itu his part, itu bagiannya dia. Tapi setelah dia menyelamatkan, ada bagian kita. Tinggallah di dalam aku. Kalau kita nggak melakukan, jarang melihat sisi yang ini, hidup kita gini saudara. Sorry to say, iman kekristenan saudara itu nggak nyampe. Apa yang dipikirkan Yesus itu di sini. Iman kekristenan banyak orang di sini. Cukup iman sebesar biji sesawi. Artinya apa? You must obey. Kamu harus dealing. Sakit nggak? Sakit. Perjanjian harus diwujudkan. Kalau Yesus nggak bilang gini, sekiranya biarlah kehendakmu, salib nggak ada. Betul? The covenant itu harus terjadi, harus make it happen. Kita harus mewujudkan. Sepakat itu penting. Kita nggak mungkin bisa menggenapi kalau kita nggak dealing. Percayalah. Saudara terima firman apapun, dimanapun tempatnya, kalau saudara nggak punya hati yang dealing dengan Tuhan, sulit, percuma. Sulit. Saat Yesus membasuh kaki muridnya, dia bukan hanya menghapus dosa, dia bukan hanya menghapus identitas lama, dia bukan hanya menghapus hidup yang lama, perjalanan yang lama, tapi Yesus menawarkan perjanjian. Saat dibasuh, berarti kamu harus mengikuti perjalanan yang aku tetapkan. Perjalananmu yang lama harus dihapus dengan kebenaran. Makanya banyak orang diberi perjanjian, tapi sedikit orang yang mau dealing. Kasih karunia dilimpahkan untuk banyak orang, tapi untuk meresponi kasih karunia sebagai hukum dan ketetapan nggak banyak. Yang namanya perjanjian, kamu diproses ada pergumulan atau tidak, harus maju terus. Yang namanya perjanjian, apapun keadaan saudara, saudara harus tetap menyala. Amin. Makanya ada ayat ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dulu, baru kamu bisa melayani. Kalau kamu nggak menyala-nyala, apa yang kamu impartasi? Kalau di sini, di sana, di altar, ini harus menyala-nyala dulu. Kami bukan sekedar melayani, kami mengimpartasi. Kalau mindset kami cuma gini, ayo, udahlah, yang penting pelayanan. Yuk, gini. Makanya gini, mental pelayanannya salah. Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Oh my God. Kalau kamu tidak dibersihkan, nggak diganti perjalanan lamamu dengan perjalanan yang baru, kamu nggak dapat masuk. Identitas yang lama harus dicuci dulu, harus dihapus dulu. Ini adalah tindakan profetik. Artinya apa saudara? Ini, sekalipun saudara sudah Kristen, sekalipun saudara sudah orang percaya, kalau saudara tidak dealing dengan Tuhan mau dibasuh, Yesus ngomong, saudara dan saya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Murid Yesus pelayanan, ingat loh, dia ikut pelayanan Yeshua selama 3,5 tahun. Tapi Yesus bilang, kalau aku nggak basuh kamu, selesai. Sekalipun kamu bersama-sama dengan aku, melayani bersama-sama. Yang artinya apa? Perjanjian itu sangat penting. Dia menjadi the man of covenant. Makanya para rasul itu dahsyat-dahsyat. Dia mengerti pola covenant. Dia mengerti pola perjanjian. Kamu nggak bisa punya agenda sendiri, itu nggak bisa. Kalau kita harus ada di dalam dia, kita harus ada di dalam agendanya Yesus. Semuanya perjanjian diawali dengan pengorbanan. Sepakat itu gini, nggak boleh lagi ada ragi-ragi yang lama dalam hidup kita. Tidak bisa lagi ada ragi-ragi. Makanya Alkitab itu sangat detail. Dia bilang ini, setitik noda, setitik ragi menghamirkan seluruh adonan. Nggak banyak, nggak butuh banyak. Kompromi sedikit, rusak semua. Orang bikin dosa itu gampang sekali. Kalau orang mau bikin kebenaran, itu harus dealing, harus sepakat.